Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Martuti. Ibu mengajar di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Pada hari ini, Ibu diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan peserta didik PLS dengan materi peningkatan ideologi Pancasila. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita coba lihat dari pengertian. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, karakteristik utama Pancasila, diantaranya bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Di sini kita sebagai warga negara Indonesia dan generasi muda, Ibu harapkan semua peserta didik baru memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif untuk membangun bangsa dan negara kita. Dengan cara kita harus belajar yang sungguh-sungguh dan berusaha untuk hidup disiplin. Contoh penerapan nilai Pancasila, diantaranya saling menghormati antar umat beragama. Dalam antar umat beragama, kita jangan mencari perbedaan, yang kita cari adalah persamaan. Di antaranya, kita saling menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah agamanya. Yang selanjutnya, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Perbedaan ini kita jadikan kekayaan, jangan dijadikan sebagai suatu perpecahan. Kalau kita jadikan suatu perpecahan, maka negara kita tidak akan pernah bisa maju, karena kita hanya selalu bergontot-gontotan antar suku, antar agama, dan antar ras. Yang selanjutnya, meningkatkan kreativitas dan inovasi diri untuk memajukan bangsa Indonesia. Ikut serta dalam pemilihan umum, jangan golput, selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Sekarang kita lihat negara kita sedang dilanda wabah, makanya kita harus berusaha untuk minimal menjaga diri kita sendiri, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendadak. Oke, selanjutnya nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain. 1. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya alam ini perlu kita cintai dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan dan nama baik negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3. Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang amat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang datang dari segala pihak. Yang 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19, menuntut para tenaga medis untuk bekerja siang dan malam, merawat pasien dan rela meninggalkan keluarganya demi kesembuhan masyarakat yang terkena wabah. Tenaga medis di sini tidak hanya dokter, tetapi terdiri dari perawat, sopir ambulan, dan penggali kuburan.
Berarti di sini mereka itu mengutamakan masyarakat Indonesia daripada keluarganya sendiri. Makanya kita harus mendukung kegiatan mereka. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Di sini karena kalian profesinya adalah sebagai pelajar, berarti kalian harus banyak belajar sungguh-sungguh, kerjakan tugas tepat waktu, jangan suka mengulur-ngulur tugas yang ada dan menumpuk-numpuk pekerjaan. Karena kebiasaan yang terjadi dimanapun adalah malas, ya, mengutamakan pekerjaan itu dengan cara di akhir. Selanjutnya, kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Selanjutnya, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok. Cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Berikutnya kita masuk dalam ranah nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme itu terdiri dari dua, ada dalam arti sempit dan juga dalam arti luas. Dalam arti sempit, nasionalisme itu disebut juga dengan chauvinisme, membangga-banggakan negara sendiri secara berlebihan, tetapi menganggap rendah bangsa lain, seperti pada masa pemerintahan Hitler di Jerman, ya. Jadi mereka itu menganggap bangsanya paling baik dan menganggap bangsa lain itu tidak ada apa-apanya. Nasionalisme dalam arti luas, kita mencintai negara kita dan juga menghargai bangsa lain. Nah, itu nasionalisme dalam arti luas. Yang kita kembangkan itu adalah nasionalisme dalam arti luas. Jangan kita ego dengan negara kita sendiri. 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. 3, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Ini harus benar-benar kita hindari, karena kalau kita menganggap suku kita paling baik, maka akan timbul perperangan antar suku. Yang kedua, chauvinisme, menganggap negara kita paling baik, merendahkan bangsa lain. Yang akan muncul adalah perperangan dan saling tindas menindas. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu kita itu ego dengan pendapat kita, nggak peduli pendapat orang lain apa, yang penting pendapat kita harus didengarkan oleh orang lain, dan kita harus memaksakan pendapat kita harus diterima oleh orang lain walaupun dengan cara kekerasan. Nah, ini harus kita hindarkan dengan jauh, ya. Berarti kita ego kita harus kita hindarkan. Selanjutnya, provinsialisme, yaitu selalu berkutat dengan provinsi dan daerah sendiri dan tidak mau tahu dengan provinsi lain, dan kita itu hanya menganggap provinsi itulah yang paling the best. Nah, itu yang harus kita berusaha untuk menghindarkan supaya tidak terjadi perpecahan di antara bangsa dan negara kita. Selanjutnya, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, ya, yaitu kita sama-sama dengan keluarga, yaitu menonton film perjuangan, kemudian membaca buku bertema perjuangan, bekerja membersihkan lingkungan bareng-bareng dengan di rumah, dan bagi tugas di dalam rumah itu sendiri. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, belajar dengan sungguh-sungguh, nggak boleh alergi dengan upacara. Upacara bendera ini adalah merupakan wujud kesetiaan kita, kedisiplinan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita sudah bisa hidup disiplin, maka semuanya akan mudah kita lakukan. Dalam kehidupan masyarakat, sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, memelihara kerukunan di antara sesama warga, ikut siskamling, menjaga keamanan lingkungan.
Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsekuen, tanggung jawab, dan juga kita harus benar-benar berdisiplin terhadap diri kita. Semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk negara kita, dan kita harus bisa memajukan negara kita untuk kehidupan kita ke depannya, kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, dan kemajuan negara Indonesia. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang dapat kalian terima dengan baik dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan negara, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.